Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, ketemu lagi di Easy Room TV. Apa kabar drama lovers? Kali ini aku bakalan ngebahas teori-teori yang mengejutkan di drama The Penthouse 2. Seperti yang kalian tahu, drama ini banyak banget teka-tekinya, banyak banget hal yang bikin kita tanda tanya berat gitu. Entah gimana sutradara ini mengemas teka-teki itu secara epic banget. Banyak hal-hal kecil yang pastinya kalian nggak sadari, tapi kalau misalnya kalian itu detail nonton film itu, dan kalian tuh bakalan tahu hal yang sebenarnya terjadi di film itu tuh kayak gimana. Nah, di sini aku bakalan kupas tuntas semuanya biar kalian semua nggak bingung lagi kalau nonton The Penthouse 2. Oke, nonton videonya sampai habis. Check it out. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, biar lebih mencekam, sekarang kita rubah dulu suasananya. Oke, kita mulai dengan teori yang pertama. Menurut kalian, apakah Bayrona itu benar-benar mati? Menurut aku, kemungkinan Bayrona itu nggak mati. Karena apa? Karena di sini banyak hal-hal yang janggal menurut aku. Yang pertama, ketika Bayrona masuk rumah sakit dan sedang berjuang hidup, saat itu juga Logan datang ke Korea. Nah, kenapa timingnya itu bisa pas banget kan? Nah, pada saat mereka di luar negeri, mereka itu hubungannya dekat banget. Bahkan si Logan itu sudah menganggap Bayrona itu sebagai adiknya sendiri. Nah, oleh karena itu Logan ingin menebus kesalahannya kepada Min Sol Ah melewati Bayrona. Jadi dia tidak mau Bayrona itu mengalami hal yang sama seperti Min Sol Ah. Karena ketika dia waktu itu ingin menyelamatkan Min Sol Ah, dia terlambat. Pada kasus Bayrona ini, ketika Bayrona memutuskan untuk datang kembali ke Korea, Logan Lee menyadari kalau orang-orang jahat itu bakalan kembali menyakitinya. Oleh karena itu, Logan Lee harus menyusun rencana dengan lebih hati-hati agar tidak terbongkar. Karena rencananya dia yang waktu awal itu kan pernah gagal. Jadi sekarang dia harus lebih hati-hati lagi supaya rencananya itu gak gagal. Jadi dia memutuskan untuk menolong Bayrona di detik-detik terakhir pada saat Bayrona membutuhkan pertolongan. Kemungkinan kronologinya seperti ini. Pada saat orang yang mencabut selang Bayrona di rumah sakit itu pergi, Logan Lee datang dan menyambungnya kembali. Dan setelah itu, tubuhnya Bayrona ditukar dengan tubuhnya orang lain yang meninggal di hari yang sama dan di rumah sakit yang sama. Kemungkinan yang kedua adalah Logan Lee memberikan obat untuk menghentikan detak jantung kepada Bayrona. Seperti yang kalian tahu, Logan Lee itu kan punya alat-alat yang canggih, seperti mata-mata profesional. Jadi ya mungkin aja kan kemungkinan itu terjadi. Kemudian tubuh Bayrona dikirim kembali ke luar negeri untuk recovery dan akan kembali lagi di season 3 untuk mengungkap semuanya. Teori berikutnya, apakah Bayrona akan kembali di season 3? Menurut aku, dia akan kembali di season 3 dan dia akan mengungkap kebenaran dari awal hingga akhir. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bayrona sedang sekarat jatuh dari tangga, saat itu arwah Min Sol Ah datang menghampirinya. Dan pada saat itu juga Bayrona bilang kepada Min Sol Ah bahwa dia meminta maaf, bahwa dia telah mengambil tempatnya. Dan dia bilang, maafkan juga ibuku. Nah, setelah itu Min Sol Ah bilang katanya jangan menyesal. Nah, kenapa dia bilang seperti itu? Karena kemungkinan pembunuh sebenarnya itu bukan ibunya. Dan dia menceritakan semuanya kepada Bayrona pada saat itu. Jadi kemungkinan kronologi kematian Min Sol Ah itu seperti ini. Ketika Jo Dante sedang mencekik leher Min Sol Ah, pada saat itu tanpa sengaja Oh Yun Hye melihatnya.
dan kemungkinan dia mencoba untuk menolong Min Sol Ah, tetapi dia hanya bisa menggapai kalungnya. Dengan kondisi Oh Yun Hee yang mabuk, jadi dia tidak dapat mengingat semua yang terjadi pada saat malam itu. Jadi ingatannya itu tercampur aduk secara acak. Itulah awal dari kerancuan film ini. Kemungkinan di season 3 Bayrona akan mengungkapkan itu semua. Mungkin itu juga yang bisa menjadi alasan kenapa Bayrona dibunuh oleh Jo Dante, karena dia memegang rahasia besar Jo Dante. Nah, gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Kalau ada teori lain, komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya. Teori yang kedua adalah siapa pembunuh Bayrona yang sebenarnya. Buat kalian yang belum nonton episode 8, pasti kalian bingung kan? Banyak teka-teki tentang kematian Rona ini. Kalau kalian jeli, di episode 6 itu udah ketahuan siapa yang ngebunuh Bayrona. Dari mulai sebelum pengumuman pemenang festival, jadi kalian harus nonton lagi filmnya dan lihat baik-baik di situ apa yang terjadi sebenarnya. Seperti yang kalian tahu, Bayrona itu mati karena dibunuh oleh Ha Eun Byul. Sebenarnya menurut aku sih enggak. Karena apa? Karena dokter bilang Bayrona itu kritis bukan karena dia jatuh dari tangga, tetapi dia kritis karena ada tusukan benda tajam di kepalanya. Jadi menurut aku bukan Ha Eun Byul yang membunuh Rona. Ada 3 orang yang dicurigai dalam teori ini. Yang pertama adalah detektif. Kenapa seperti itu? Karena jaket yang dia pakai itu sama persis seperti orang yang mencabut selang Bayrona saat di rumah sakit. Yang kedua, ketika di kantor polisi, ketika dia sedang menginterogasi tukang kebun, ekspresinya dia berubah ketika ibunya Bayrona atau Oh Yun Hee datang ke kantor polisi. Tapi di sini kemungkinannya sangat kecil. Meskipun itu detektif yang melakukan hal tersebut, tapi kan pasti ada orang yang nyuruh. Nah, siapa orang yang nyuruh itu? Itu teori pertama. Orang kedua yang dicurigai adalah Ha Yeon Chol. Kenapa Ha Yeon Chol? Karena Chun So Jin itu meminta tolong kepada Ha Yeon Chol untuk membunuh Bayrona di rumah sakit agar Ha Eun Byul yang dicurigai sebagai pembunuh Bayrona tersebut kesalahannya tidak terungkap. Apakah ketika Chun So Jin meminta tolong kepada Ha Yeon Chol, dia langsung melakukannya malam itu juga? Karena kan Ha Yeon Chol juga sangat mencintai anaknya Ha Eun Byul. Jadi mungkin aja kan dia mau menuruti permintaannya Chun So Jin itu untuk membunuh Bayrona. Nah, kemungkinannya bisa jadi seperti itu. Orang ketiga yang dicurigai dalam kasus ini adalah Jo Dante. Dia adalah orang yang mempunyai kemungkinan paling besar. Mengapa demikian? Jadi, kemungkinan sebelum pengumuman pemenang Festival Chong'a, Jo Dante keluar mengikuti Bayrona dan Ha Eun Byul. Kemudian dia melihat pertengkaran Ha Eun Byul dan Bayrona. Setelah Ha Eun Byul lari ketakutan setelah melukai leher Bayrona dan mendorong Bayrona di tangga, saat itulah Jo Dante datang dan dia melihat ada potongan piala di situ, dan kemudian dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Bayrona dan menancapkan piala itu di kepala Bayrona, dan setelah itu dia kembali ke auditorium. Hal itu bisa dilihat dari posisi duduk yang berubah sesaat sebelum pengumuman pemenang. Nih, kalian bisa lihat kan, awalnya dia duduk ada di tengah, setelah itu kenapa dia ada di samping. Kemudian saat penjaga sekolah teriak dan memberitahu ada yang meninggal, Jo Dante bergegas keluar dan menjadi orang pertama yang memeriksa tubuh Bayrona untuk memastikan kalau dia sudah benar-benar mati ataukah belum. Setelah memeriksa, dia kembali ke dalam dan membunyikan bel alarm kebakaran untuk menutupi sidik jarinya. Bisa dilihat dari scene ini, Jo Dante keluar bersamaan dengan kerumunan orang-orang yang berlarian. Awalnya dia kan ada di depan. Terus setelah itu kenapa dia bisa ada di belakang? Nah, kalau misalnya kalian jeli, harusnya kalian itu langsung ngeh ketika nonton episode ini. Mengapa Jo Dante melakukan itu? Mungkin juga karena Bayrona mengetahui rahasia besar tentang Jo Dante. Itu masih jadi pertanyaan ya. Tapi di episode 8, di ending episode 8, kalian bakalan lihat ada petunjuk
kuat yang membuktikan kalau misalnya Joe dan Tae yang membunuh Bayrona. Kita tunggu kelanjutannya. Oke, itu dia tadi teori konspirasi tentang kematian Bayrona. Sebenarnya masih banyak teori-teori konspirasi yang lain di film Penthouse 2 ini. Tapi kalau dijadiin satu video itu kepanjangan, jadi aku bikin part 2-nya. Oh iya, aku ada sedikit tambahan. Aku baru dapat info buat kalian para penggemar Lee Min Ho, katanya Lee Min Ho bakalan hadir di Penthouse 2 sebagai cameo. Dari info yang aku dapat, dia akan berperan sebagai mantan suaminya Sim Suryon yang sudah mati. Nah, entah nanti ceritanya dia hidup lagi atau ceritanya nyeritain kehidupan dia sebelum dia mati. Jadi kita tunggu aja ya gimana kelanjutannya, mudah-mudahan itu bener dan bener-bener itu kabar baik buat kita semua. Jadi buat yang masih penasaran, tungguin part 2-nya ya. Semoga video ini dapat membantu kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Kamsahamnida, bye-bye.